Silahkan menonton video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bisa mengambil kesimpulan dengan benar. Video ini hanya untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi, berdasarkan kesaksian Dr. Subandrio. Video ini adalah murni sebagai bahan pembelajaran dan penelitian sejarah. Tidak bermaksud membenarkan dan menyalahkan pihak manapun. Silahkan nilai dan analisa sendiri kebenarannya berdasarkan kesaksian Dr. Subandrio dalam video ini. Assalamualaikum sahabat semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali pada Research Candy Channel. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada video sebelumnya kita sudah membahas, bagaimana akhirnya Soeharto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 27 Maret tahun 1968. Setelah mendapatkan super semar, Soeharto kemudian membubarkan PKI, dan menangkapi Menteri-Menteri Soekarno dengan tuduhan pendukung PKI. Kemudian bersama Nasution melalui MPRS, secara bertahap mempreteli semua undang-undang, yang dirasa memberikan kewibawaan bagi Soekarno. Dan selanjutnya, mengganti semua anggota DPR GR dan MPRS yang pro-Soeharto, dan menyingkirkan semua pendukung Soekarno. Dan pada akhirnya, Soeharto benar-benar mampu melengsarkan Soekarno, dan sekaligus menggantikan Soekarno sebagai presiden. Dalam bagian kali ini kita akan membahas, apa saja yang dilakukan oleh Soeharto, pada awal kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan bagaimana akhir kisah Soekarno, setelah resmi dilengsarkan oleh Soeharto dan Nasution melalui MPRS. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini pada akhir video, agar terus bisa berkembang dan bisa membagikan pengetahuan yang mungkin belum terungkap sebelumnya. Dan silakan berikan komentar, agar kita bisa saling bertukar pendapat tentang kesaksian Dr. Subandrio dalam video ini. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi PJS Presiden, setelah pidato Soekarno, Nawakarsa, ditolak oleh MPRS. Kemudian Soeharto diberikan wewenang untuk membentuk kabinetnya sendiri yaitu Kabinet Ampera, menggantikan Kabinet Dwikora. Dan sejak saat itulah, secara formal berakhirlah kepemimpinan Presiden Soekarno. 3 bulan kemudian setelah diangkat menjadi PJS Presiden, Soeharto kemudian membentuk tim ahli ekonomi kepresidenan, yang seluruhnya pro-kapitalis. Berikut adalah tim ahli ekonomi Soeharto, yang sebagian besar adalah lulusan University of California at Berkeley, Amerika Serikat. Pertama adalah Profesor Dr. Widjojo Nitisastro, yang kemudian dipercaya oleh Soeharto, sebagai ketua tim ahli ekonomi tersebut. Widjojo, merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ketika masih menjadi mahasiswa di FEUI, Widjojo menulis sebuah buku yang berjudul, Soal Penduduk dan Pembangunan Indonesia. Buku ini sangat populer di kalangan mahasiswa ekonomi Indonesia. Widjojo lulus dari FEUI dengan predikat cum laude. Sebagai salah satu mahasiswa paling cemerlang di kampusnya, Widjojo kemudian mendapat kesempatan untuk berkuliah di University of California at Berkeley, atas beasiswa dari Ford Foundation. Ia lulus pada tahun 1961, dan kembali ke Indonesia untuk mengajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Pada akhir Agustus tahun 1966, Soeharto mengadakan seminar di Seskoat untuk mendiskusikan masalah ekonomi dan politik, serta bagaimana Orde Baru akan mengatasi permasalahan itu. Ekonom-ekonom FEUI, yang diketuai oleh Widjojo Nitisastro, mengikuti seminar itu. Dalam seminar, para ekonom mempresentasikan ide mereka serta rekomendasi kebijakan kepada Soeharto. Soeharto kagum akan ide mereka, dan dengan cepat meminta mereka untuk bekerja sebagai tim ahli di bidang ekonomi dan keuangan. Pada awal karirnya bersama Soeharto, Widjojo dipercaya sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua adalah, Profesor Dr. Ali Wardana. Ali Wardana, juga merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan studinya, ke University of California di Berkeley, dan memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1961. Pada tahun 1962, berhasil menyelesaikan pendidikan doktoralnya dan meraih gelar PhD, juga dari University of California. Ali Wardana memiliki karya ilmiah, baik nasional maupun internasional yang telah dipublikasikan. Karya ilmiahnya mencakup dalam bidang ekonomi, keuangan, transmigrasi dan kemasyarakatan. Kemudian nantinya, Ali Wardana akan dijadikan Menteri Keuangan pada zaman Orde Baru, dari tahun 1968 sampai tahun 1983.
Pada September tahun 1971, ia terpilih sebagai Ketua Board of Governor Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, untuk periode tahun 1971 sampai tahun 1972. Yang ketiga adalah, Profesor Dr. Muhammad Satli. Profesor Satli menamatkan pendidikan sarjana teknik, dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1952. Kemudian meraih gelar Magister of Science, dari Institut Teknologi Massachusetts, Amerika Serikat, 1956. Namun kemudian dia lebih tertarik ke bidang ekonomi, sehingga melanjutkan studi ke Universitas California Berkeley, Amerika Serikat, 1957. Serta gelar Doktor, S3, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1963, dan Universitas Harvard, Amerika Serikat, 1964. Sebelum berkecimpung dalam pemerintahan, Profesor Satli telah mengajar di Universitas Indonesia sejak tahun 1953, dan dikukuhkan sebagai Guru Besar FEUI, 1963. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Profesor Satli telah berperan sebagai anggota tim penasihat ekonomi, dan menjabat Ketua Komite Penanaman Modal Asing. Yang keempat adalah, Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah salah seorang ekonom Indonesia yang terkenal. Murid-muridnya banyak yang berhasil menjadi menteri pada era Soeharto, seperti J.B. Sumarlin, Ali Wardana, dan Wijoyo Nitisastro. Selain itu, Sumitro juga merupakan ayah dari mantan Danjen Kopassus dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Ayah mertua dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Djiwandono, dan juga besan dari Soeharto. Sumitro adalah anak dari Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPAS pertama, dan anggota BPUPKI. Dalam pemerintahan, posisi yang diembannya adalah sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menristek di zaman Orde Baru. Sumitro meraih gelar Doktor Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Rotterdam, Belanda pada tahun 1943. Dengan disertasi berjudul, Kredit Rakyat di Masa Depresi, Sumitro pulang ke Indonesia pada tahun 1946, dan diangkat menjadi staf oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Ia bergabung ke Partai Sosialis yang dipimpin Sultan Syahrir bersama Amir Syarifuddin. Sumitro juga menjadi dosen ekonomi di Universitas Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus dekan pertama Fakultas Ekonomi UI. Sumitro dikenal aktif menulis, dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir ia tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang. Selama tahun 1942 sampai tahun 1994, Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris. Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian, tahun 1950 sampai tahun 1951, dan Menteri Keuangan, tahun 1952 sampai tahun 1953. Namun, keterlibatannya dalam pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI di Sumatera, berpengaruh pada karirnya. Ketika bergabung dengan PRRI, pemerintahan Soekarno menuduhnya terlibat tindak korupsi. Keterlibatan Sumitro dalam PRRI berdampak bagi PSI, yang kemudian dibubarkan tahun 1960. Di era Soeharto, Sumitro diangkat sebagai Menteri Perdagangan, tahun 1968 sampai tahun 1972, dan Menteri Negara Riset, tahun 1972 sampai tahun 1978. Kemudian yang kelima adalah, Profesor Dr. Subroto. Subroto juga lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1952. Kemudian mendapatkan beasiswa pasca sarjana di Universitas McGill di Montreal, Kanada, dari program pertukaran mahasiswa dengan jurusan perdagangan luar negeri. Setelah meraih gelar Master of Arts dari Universitas McGill pada 1956, Subroto melanjutkan program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Pada tahun 1958 ia meraih gelar Doktor Ekonomi dari Universitas Indonesia. Selain itu ia juga ditugaskan sebagai dosen Seskoat di Bandung, di mana salah satu muridnya adalah Soeharto. Setelah Soeharto menjadi Presiden RI, Subroto dan kelompoknya diangkat sebagai penasehat bagi pemerintahan yang baru tersebut. Tugas pertama bagi para penasehat itu adalah mengembangkan cetak biru perekonomian Indonesia yang melahirkan Repelita. Pada awalnya, Subroto diangkat sebagai Menteri Transmigrasi dan Koperasi, tahun 1971 sampai tahun 1973, pada zaman Orde Baru. Kemudian pada tahun 1984 sampai tahun 1985, terpilih menjadi Presiden Konferensi OPEC.
Pada tahun 1988, Subroto mendapat kepercayaan menjadi Sekretaris Jenderal OPEC, yang berkedudukan di Wina, Austria. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah, Profesor Dr. Emil Salim. Emil Salim adalah seorang ahli ekonomi, cendekiawan, pengajar, dan politisi Indonesia. Emil Salim juga lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1958. Kemudian melanjutkan program pasca sarjana di Universitas California at Berkeley, Amerika Serikat dan lulus 1962. Dan juga menyelesaikan pendidikan doktoral ekonomi dengan gelar PhD di Universitas California at Berkeley dan lulus tahun 1964. Pada awal karirnya, Emil Salim diangkat sebagai tim penasihat ekonomi, tahun 1967, pada awal Soeharto menjadi presiden. Kemudian Emil Salim, dipercaya sebagai tim penasihat Menteri Tenaga Kerja dan Badan Stabilitas Ekonomi, tahun 1967 sampai tahun 1969. Emil Salim juga sebagai Deputi Ketua Bappenas dan dosen Seskoat dan Seskoal, tahun 1968 sampai tahun 1973. Kemudian menjadi Menteri Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Bappenas, tahun 1971 sampai tahun 1973. Kemudian menjadi Menteri Perhubungan pada Kabinet Pembangunan II, tahun 1973 sampai tahun 1978. Setelah itu menjadi Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, pada Kabinet Pembangunan III, tahun 1978 sampai tahun 1983. Kemudian menjadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, pada Kabinet Pembangunan 4-5, tahun 1983 sampai tahun 1993. Kemudian yang ketujuh, dari salah satu tim ahli ekonomi Soeharto adalah, Dr. Randes Frans Seda. Franciscus Saverius Seda, adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Meraih gelar sarjana ekonomi, dari Katholike Economische Hogeschool, Tilburg, Nederland, 1956. Pada masa Presiden Soekarno, ia menjabat Menteri Perkebunan RI, tahun 1964 sampai tahun 1966, dan pada usia 38 tahun dan selanjutnya, menjadi Menteri Pertanian, 1966. Kemudian pada masa Presiden Soeharto, ia memegang jabatan Menteri Keuangan, tahun 1966 sampai tahun 1968, Menteri Perhubungan, tahun 1968 sampai tahun 1973, dalam Kabinet Pembangunan I. Setelah itu menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Brussel, untuk masyarakat ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luxembourg, tahun 1973 sampai tahun 1976. Kemudian tim ahli ekonomi Soeharto yang ke-8 adalah, Dr. Randes Radius Prawiro. Radius Prawiro adalah seorang ekonom dan politikus Indonesia. Radius Prawiro merupakan lulusan Nederlands Economische Hogeschool, Rotterdam, Belanda. Setelah lulus, kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karirnya dimulai sebagai Sekretaris Badan Keamanan Rakyat di Yogyakarta, pada tahun 1945. Kemudian selanjutnya sebagai Perwira Markas Tertinggi Perhubungan TRI, Yogyakarta pada tahun 1947 sampai tahun 1948. Staf Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 1945 sampai tahun 1951, dan Pegawai Teknis Direktorat Akuntan Negara, tahun 1960 sampai tahun 1965. Setelah itu, Radius menjabat sebagai Deputi Menteri Pemeriksa Keuangan Negara, BPK, 1965. Deputi Menteri Urusan Bank Sentral, 1965, Gubernur Bank Negara Indonesia, 1966, Gubernur Bank Indonesia, tahun 1966 sampai tahun 1973. Gubernur Dana Moneter Internasional, IMF, dan merangkap Wakil Gubernur Bank Pembangunan Asia, ADB, untuk Indonesia pada tahun 1967 sampai tahun 1971. Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Soeharto, dirayakan dengan penuh sukacita oleh Washington, bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai hadiah terbesar dari Asia Tenggara. Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai. Dan dalam waktu singkat, akan dijadikan sapi perahan bagi kejayaan imperialisme Barat.
Indonesianis asal Australia John Pilger, dalam The New Rulers of the World, menulis, dalam bulan November tahun 1967, menyusul tertangkapnya hadiah terbesar, maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. Pada bulan November tahun 1967, kedelapan tim ahli ekonomi Soeharto yang diketuai oleh Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono ke-9, melakukan pertemuan dengan para CEO Yahudi, di Jenewa, Swiss. Tim ekonomi Soeharto ini, kemudian menggadaikan seluruh kekayaan alam Indonesia, ke hadapan tim Rockefeller. The Time Life Corporation, mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, dan dalam waktu 3 hari, membahas strategi pengambil alihan Indonesia. Semua raksasa korporasi barat, diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motor, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Lehman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya. Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto, yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lain menyebutnya, ekonom-ekonom Indonesia yang korup. Di Jenewa, tim Indonesia terkenal dengan sebutan The Berkeley Mafia. Karena sebagian besar di antaranya, pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat, untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Pada hari pertama, tim ekonomi Indonesia menawarkan, tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor. Profesor Jeffrey Winter menyebutnya, ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler, mereka membaginya dalam 5 seksi. Pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi. Yang dilakukan oleh Chase Manhattan, duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan, yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini, berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, sambil berkata, ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, dan ini. Dan mereka pada dasarnya, merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi, tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Pada akhirnya, pertemuan tersebut menghasilkan 4 keputusan besar, yang nantinya akan sangat merugikan Indonesia. Pertama, Freeport mendapatkan gunung emas dan tembaga di Papua, dengan pembagian laba 99% untuk asing, dan hanya 1% untuk Indonesia. Kedua, sebuah konsorsium Eropa mendapatkan nikel di Papua Barat. Ketiga, sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Keempat, Exxon mendapatkan ladang minyak di Aceh Utara dan Aceh Timur. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis, mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing, yang dengan terburu-buru disodorkan kepada Presiden Soeharto, membuat perampokan negara yang direstui pemerintah itu, bebas pajak untuk 5 tahun lamanya. Sedangkan rakyat, dijejali Soeharto dengan propaganda pembangunan, Pancasila, dan trickle-down effect terhadap peningkatan kesejahteraannya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan, sesungguhnya adalah proses pemiskinan bangsa secara sistematis, yang dilakukan rezim Soeharto. Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, yang dirancang di Swiss bersama tim Rockefeller, hanya menguntungkan imperialis Barat. Prinsip kemandirian ekonomi Indonesia yang dijaga mati-matian oleh Bung Karno, secara bertahap dihabisi Soeharto, dengan menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tergantung pada Barat, sebagai kekuatan kapitalis dunia. Dan kekayaan alam Indonesia, yang dijaga mati-matian oleh Soekarno agar tidak jatuh kepada asing, malah dibagi-bagikan oleh Soeharto kepada kekuatan imperialis Barat. April tahun 1966, Soeharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB dan IMF, padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal, "Go to hell with your aid." Soekarno juga pernah menyatakan, bahwa PBB dan IMF adalah bentuk penjajahan baru, yaitu neokolonialisme dan imperialisme. Dan agar penjajahan itu terlaksana, maka Barat merancang Repelita, 3/4 anggaran Repelita tahun 1969 sampai tahun 1974, berasal dari utang luar negeri. Jumlahnya membengkak hingga 877 juta dolar pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966, sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa. Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan Orde Baru untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah.
Dan sejak Soeharto berkuasa, korupsi kolusi dan nepotisme semakin merajalela, dan menjadi budaya dalam masyarakat tidak hanya dalam pemerintahan. Sehingga menyebabkan orang yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Negeri yang kaya akan sumber daya alam, hanya untuk memakmurkan segelintir orang, yang haus dengan harta dan kekuasaan. Tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya yang berada dalam kemiskinan, dan tidak peduli apabila harus menumpahkan darah, kepada mereka yang menjadi penghalang. Siapapun yang berani menentang Soeharto pada saat itu, pasti akan dianggap komunis. Pancasila dijadikan tameng Soeharto untuk berkuasa, dan yang menentang akan ditangkap, dan minimal penjara seumur hidup. Perampokan terhadap kekayaan alam Indonesia, masih terus berlangsung sampai saat ini, dan kemiskinan, akan terus bertambah di negeri ini. Lonceng pembuka babak akhir perjalanan politik dan kehidupan Soekarno, setelah PKI dan semua underbow-nya dibabat habis. Politik keseimbangan yang ia mainkan sejak 1960 telah runtuh, dan Angkatan Darat kini tak terbendung. Jenderal Soeharto, perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Lonceng kedua berdentang, ketika Soekarno menandatangani surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966. Esoknya, Soeharto membubarkan PKI, dan kemudian pada tanggal 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Soekarno. Lalu pada tanggal 27 Maret Soekarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipreteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen. Selanjutnya, Soeharto lah yang pegang kendali, dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dengan kebijakan Soekarno. Soekarno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, di hadapan MPRS ia menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden, dan soal peristiwa G30S. Pidato berjudul Nawakarsa itu ditolak MPRS, kemudian Soekarno menyampaikan pelengkap Nawakarsa pada tanggal 10 Januari tahun 1967, yang lagi-lagi ditolak MPRS. Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri, namun Soekarno tetap kalah. Pada tanggal 12 Maret tahun 1967, MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Soekarno sebagai presiden, dan kemudian menunjuk Soeharto sebagai pejabat presiden. Tak lagi punya kuasa, dunia Soekarno seperti dijungkir balikan. Atas perintah Soeharto, Soekarno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor, sebelum tanggal 17 Agustus tahun 1967. Saat meninggalkan istana, Soekarno hanya mengenakan kaos oblong dan celana piyama. Segala kekayaan yang ia bawa, hanya bendera pusaka merah putih, beberapa botol minuman ringan, kue-kue, dan obat-obatan. Statusnya kini adalah tahanan Orde Baru. Mulanya ia ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis Bogor, lalu dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada 1969. Soekarno diketahui mengidap sakit ginjal parah, ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kiri hanya berfungsi 25%. Lain itu, ia juga mengidap sakit jantung dan darah tinggi. Sejak ditahan, diagnosis baru muncul, rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, ia pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib, karena dituduh terlibat dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Soekarno kini adalah, kenyataan bahwa ia harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Ia dijaga demikian ketat dan diputus dari dunia luar, bahkan anak-anak dan istrinya harus dapat izin khusus untuk sekadar menemuinya, itu pun dengan waktu terbatas. Soekarno sang pencinta itu lunglai ditinggal istri-istrinya. Pada medio 1966, Soekarno mendesak Dewi untuk pergi ke Jepang demi keamanannya. Pada awal 1970 keduanya bercerai, begitu juga Haryati dan Yurike Sanger. Hanya Hartini yang bertahan hingga saat-saat terakhir Bung Besar, terpencil dan kesepian, itulah warna dunia Soekarno saat itu. Sampai akhirnya Bung Karno terkena depresi, setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus semakin merosot, kenang ketua tim dokter kepresidenan yang merawat Bung Karno, Mahar Marjono. Pada tanggal 11 Juni tahun 1970, Soekarno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, karena kondisi tubuhnya memburuk. Soekarno terbaring lemah, di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor, yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Di saat-saat kritis itu, datanglah dua tamu yang barangkali bisa memberi sedikit kelegaan di hati Soekarno. Tamu pertama adalah sahabat lamanya, Muhammad Hatta, yang datang menjenguk pada tanggal 19 Juni tahun 1970.
Di hari itu juga, keluarga Soekarno mendapat kabar bahwa Dewi akan datang menjenguk Soekarno. Saat itu ia masih tertahan di Singapura, karena belum dapat izin dari rezim Soeharto. Baru keesokan harinya, Dewi mendapat izin untuk masuk ke Indonesia. Dewi membawa serta buah hatinya dengan Soekarno, Kartika Sari Dewi. Kala itu Kartika, yang lebih akrab disapa Karina, baru berumur 3 tahun. Karena lahir di Jepang, Soekarno belum pernah melihat anaknya hingga saat itu. Antara sadar dan tidak, tangan Soekarno bergerak seakan-akan ingin menggapai putri kecilnya. Sayang sekali Soekarno sudah tak punya daya apa-apa lagi, bahkan untuk mempertahankan kesadaran adalah perjuangan tersendiri baginya. Usai kedatangan Dewi dan Kartika, kesadaran Soekarno berangsung hilang, menjelang tengah malam ia koma. Keesokan paginya, tanggal 21 Juni tahun 1970, sang proklamator itu menghadap sang pencipta. Soekarno kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, atas perintah Soeharto. Semoga Allah memberikan tempat yang terbaik kepada beliau, atas jasa-jasanya kepada bangsa dan negara, dan demi tanah air Indonesia. Dari rangkaian peristiwa yang terjadi, kita bisa mengambil kesimpulan akhir. Kita akan mencoba sedikit mengulas kembali, bagaimana kronologi awal terjadinya peristiwa G30S sampai lengsernya Soekarno. Pertama, pembatalan secara sepihak oleh Soekarno atas hasil konferensi meja bundar, KMB, karena Soekarno menganggap bahwa isi perjanjian KMB adalah bentuk penjajahan baru yang disebut dengan neokolonialisme dan imperialisme. Kedua, CIA kemudian mencari cara untuk menjatuhkan Soekarno. Hal pertama yang dilakukan adalah bekerja sama dengan Partai Masyumi yang merupakan saingan terbesar Partai Soekarno saat itu, dengan memberikan uang tunai $1 juta untuk bisa meraih massa dalam pemilu. Namun usaha pertama ini gagal, dan Partai PNI yang merupakan Partai Soekarno tetap menang dalam pemilu. Ketiga, pemberontakan PRRI Permesta sebagai akibat dari pembatalan sepihak atas perjanjian KMB. Namun Soekarno mengetahui, bahwa CIA bersama Jenderal Nasution, merupakan dalang utama pada peristiwa tersebut. Setelah pesawat bantuan Amerika pada pemberontakan tersebut ditembak jatuh, pilot pesawat tersebut bisa ditangkap dan interogasi, kemudian, Nasution dicopot dari jabatan strategis dalam militer maupun sipil. Keempat, CIA terus mencari cara agar bisa menjatuhkan Soekarno, sampai CIA membiayai pembuatan film porno, yang seolah diperankan oleh Soekarno, namun usaha ini, juga belum mampu menjatuhkan Soekarno. Kelima, CIA akhirnya mendapatkan mitra yang dianggap tepat, seorang mitra yang penuh dengan dendam, yang haus dengan harta dan kekuasaan, dan dia adalah Jenderal Soeharto. Kemudian CIA bersama Soeharto merancang skenario peristiwa G30S dalam sekali pukul, bisa menghabisi semua kekuatan Soekarno dan melengserkan Soekarno sebagai presiden, dan sekaligus mampu membalaskan dendam kepada mereka yang pernah mempermalukan Soeharto. Kemudian yang keenam, terjadilah peristiwa G30S 1965, kemudian Soeharto langsung mengkambing hitamkan PKI sebagai dalang utama dalam peristiwa tersebut. Soeharto kemudian memaksa Soekarno untuk memberikan surat kuasa sebagai Panglima Keamanan, dan akhirnya menangkapi semua pelaksana operasi G30S. Ketujuh, Soeharto kemudian menggerakkan mahasiswa untuk mengkritik dan menuntut Soekarno dengan tritura, kemudian bekerja sama dengan Lim Siu Liong dan Bob Hasan untuk memusnahkan barang kebutuhan pokok, dan secara tidak langsung, sebagian besar rakyat Indonesia ikut mendukung gerakan mahasiswa, karena terhimpit dengan kebutuhan ekonomi. 8. Soeharto menyuruh 3 orang jenderal menghadap Soekarno, untuk meminta sebuah surat sakti yang dikenal dengan Super Semar. Setelah mendapatkan surat tersebut, keesokan harinya Soeharto bersama mahasiswa membubarkan PKI, kemudian selanjutnya menangkapi menteri-menteri loyalis Soekarno. 9. Soekarno kemudian memberikan pidato yang berjudul Nawakarsa, sebagai usaha terakhir pembelaannya dalam sidang MPRS, namun, pidato tersebut ditolak MPRS, kemudian MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden, dan kemudian mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, dan kemudian Soeharto diperbolehkan untuk membentuk kabinetnya sendiri, dan sampai tahap ini, secara resmi berakhirlah kepemimpinan Soekarno sebagai presiden. Dan yang ke-10, Soeharto kemudian mengembalikan Indonesia menjadi anggota PBB dan IMF, kemudian merancang undang-undang penanaman modal asing bersama tim Rockefeller, dan membentuk tim ahli ekonomi, yang kemudian menggadaikan kekayaan alam Indonesia kepada kumpulan konglomerat Yahudi di Jenewa, Swiss. Kesimpulan akhirnya adalah, peristiwa G30S adalah rekayasa kekuatan asing, yang bekerja sama dengan mitra lokal, untuk melancarkan usaha mereka mewujudkan bentuk penjajahan baru, melalui jeratan hutang IMF,
yang kemudian disebut Soekarno sebagai neokolonialisme dan imperialisme, dan kedua, mereka ingin menguasai kekayaan sumber daya alam Indonesia. Karena itulah, Soekarno harus disingkirkan, karena merupakan penghalang besar untuk mewujudkan ambisi mereka menguasai dunia. Sekali lagi kami mengingatkan, video ini murni sebagai bahan pembelajaran dan penelitian sejarah, tidak bermaksud membenarkan dan menyalahkan pihak manapun, silakan nilai dan analisa sendiri kebenarannya. Terima kasih sudah menonton dan mendukung channel ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.